Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua. Pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Bapak Camat, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini alhamdulillah takdir Allah menghantarkan kita semua untuk duduk, bertemu dan bermuajahah di Masjid Al-Hidayah untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan Maulid, kalau ukurannya kayak main bola, ini offset, Pak, ya. Sekarang ini kita sudah keluar dari bulan Rabiul Awal, sudah keluar dari bulan Rabiul Akhir, bahkan minggu pertama dari bulan Jumadil Awal ini sudah kita lampaui. Tapi kita masih merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya keistimewaannya Rasulullah, sekaligus juga keistimewaannya kita orang Indonesia, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang sama Bogor. Orang muslim Jabodetabek ini kalau disurvei, bukan survei politik ini ya, survei Maulid, ini mungkin tidak ada di dunia ini orang yang cinta mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi melebihi orang yang ada di Jabodetabek ini, Pak. Bapak bayangin, Maulid ini di sini ini itu cuma ada mulanya, Pak. Akhirnya itu nggak ada. Orang kalau mau bikin perayaan Maulid Nabi itu biasanya nunggu bulan Rabiul Awal. Kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu seolah-olah nggak ada berhentinya, Pak. Saya ini, Bapak, masih punya undangan itu lebih di atas tanggal 10 Maret. Saya lupa tanggal berapa, tapi lewat 10 Maret. Saya tanya sama panitianya, ini acara apa? Jawabannya Maulid Nabi. Sekarang ini November aja kita ini sama Maulid udah tiap malam, Pak. Saya ini kadang-kadang ceramah itu juga mulut saya udah kayak nggak terima, Pak. Sudah tiap malam, siang, sore, malam itu ceramahnya Maulid Nabi itu. Nggak berhenti-berhenti sampai suara saya itu sekarang rada soak, Pak, rada serak, ngambek. Bapak bayangin,
Kita ini maulid mulai bulan apa? Mulai September kemarin, Oktober, sekarang November. Bapak-bapak sudah akhir nih, sebentar lagi gajian. Ini masih maulid. Saya masih punya itu bulan Maret. Saya bilang sama panitianya, kalau bisa acaranya mulainya habis asar aja. Kata panitianya, kenapa Pak? Kita asar maulid Nabi, habis maghrib Isra Mi'raj, habis Isya nunggu jangan-jangan hilal Ramadan tampak, kata saya. Jadi kalau tahu-tahu ada hilal, enak itu, nggak usah bubar pulang ke rumah, langsung kemudian sholat apa itu? Taraweh. Ini bapak-bapak, itu cintanya orang Jakarta sama maulid Nabi. Apalagi budayanya orang Betawi, Pak. Itu maulid itu kapan saja, di mana saja, asal ada acara baca maulid. Coba Bapak kalau masih ingat dulu itu, kita ini kalau di Jakarta itu sebelum nikah, belum akad nikah itu, orang Betawi dulu tuh Pak, biasanya kalau akad nikah itu hari Jumat. Itu Betawi asli pakai shot ya. Kalau Betawi naturalisasi kayak sekarang, Betawi modern, itu nikahannya hari Sabtu atau hari Ahad. Dulu zaman saya kecil, orang Betawi itu kalau nikahan itu mesti habis sholat Jumat Pak. Nanti nih sebelum akad nikah, malam Jumatnya itu baca maulid itu. Karena besok kita mau akadun nikah, malam Jumatnya baca maulid. Nanti waktu akad nikah itu baca maulid lagi. Bayangin itu. Berarti waktu mau nikah dan akad nikah itu sudah berapa kali baca maulid itu? 2 kali. Nanti Pak, begitu kumpul sama istrinya hamil 7 bulan, itu baca apa itu? Maulid lagi 7 bulan itu. Nanti begitu istrinya 9 bulan lahir, akekahan, baca apa itu Pak? Baca maulid lagi. Nanti setelah punya anak, tabungannya cukup, bangun rumah, itu peletakan batu pertamanya mesti baca apa itu? Maulid. Rumahnya belum jadi Pak, belum selesai, baru naik kap, pinggirnya itu dari tiangnya, kemudian biar tukang kerja di bawah ndak panas, itu dipasangin genteng itu. Asal sudah mau naik kap, orang Betawi dulu itu kumpul Pak. Ngapain? Baca maulid. Nanti habis itu mau berangkat haji, nyempurnakan rukun Islam itu mau berangkat haji mesti baca apa itu? Maulid. Syukuran datang haji mesti baca apa ini? Maulid. Orang Betawi itu ndak baca maulid itu cuma 2 hal Pak. Yang pertama waktu bercerai ya, saya belum pernah dengar ada orang tolak tuki terus ya Nabi salam malaika, nggak ada gitu Pak ya. Kalau bercerai ndak baca maulid itu. Yang kedua waktu kematian ya, kalau di Jawa ada Pak, ada orang itu munsyid cinta betul dengan yang namanya maulid, sampai waktu mau dikubur dia wasiat itu, nanti kalau saya mati jenazah itu dibawa dari masjid sampai ke pemakaman itu diiringi dengan pembacaan dibak Pak. Jadi dia masuk liang kubur itu dibaknya apa itu? Selesai baru ditalkinin. Ini menunjukkan betapa orang di Indonesia itu cinta betul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini kan Pak, maulid itu ekspresi kecintaan. Ya, jadi kalau orang itu sering datang maulid, niatnya baca maulid, dengar mauidul hasanah, itu artinya cinta Nabi. Tapi kalau maulid mau berperbaikan gizi, nah itu lain soal itu. Ya, kalau bilang
di rumah dari tadi pagi cuman makan nasi sama sayur bening, cuman makan nasi sama tempe. Mendingan datang apa ini, maulid ketemu nasi kebuli sama apa itu, daging. Itu di luar persoalan, Pak. Tapi kalau Bapak datang ke masjid ini, Bapak datangi semua majelis maulid, kemudian baca Simtud Duror, kemudian baca diba, bacanya khusyuk, yang dibaca dimengerti, kemudian dengar mauidhah hasanah, cerita tentang sikap dan sifatnya Rasulullah, maka Bapak itu dicatat oleh Allah sedang mengekspresikan, menggambarkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid Nabi itu jangan tanya dalilnya. Ini sekarang ini kan bapak-bapak, ini ada orang Islamnya itu Islam Protestan, Pak. Ya, di Jati Asih ini nggak ada. Kalau di Kampung Sawah ada Kristen Protestan. Tapi sekarang, Pak, itu ada orang agamanya Islam tapi Islam Protestan. Ada orang tahlilan protes, ada orang marhabanan protes. Apa saja diprotes, ditanya dalilnya. Ini orang, Pak, ini orang nih ada pinternya tapi banyak begonya. Pinternya ada tapi gobloknya banyak. Maulid Nabi itu jangan ditanya dalilnya. Nggak ada orang tanya, Pak, apa dalilnya bikin maulid kayak kita ini, ngumpulin orang di masjid, begitu orang berkumpul, kita kemudian tadi mungkin baca tahlil, tadi kemudian mungkin apa baca Barzanji, apa baca Diba, apa baca Simtud Duror, atau baca apapun tentang maulid, kemudian ada yang baca Quran, kemudian ada yang mauidhah hasanah. Kegiatan seperti ini sebetulnya itu tidak perlu dalil, Pak. Jadi kalau ada orang bilang peringatan maulid itu bid'ah, itu orang kurang piknik, Pak. Kenapa? Dulu waktu saya ngaji sama guru saya, itu ada orang tanya sama guru saya, "Guru, kita ini kalau merayakan maulid, kumpul-kumpul kayak begini, itu dalilnya apa?" Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah nggak bikin maulid kayak kita? Ya, apa pernah dalam hadis, dalam sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi, atau pada masa sahabat ini kita menyaksikan perayaan maulid seperti apa yang kita kerjakan? Guru saya itu jawab, Pak. Jawabannya itu pakai ilmu yang saya ingat sampai hari ini. Apa kata guru saya? "Ya beni, anakku, muridku, alaika antufarriqa." Kamu ini harus bisa membedakan. Membedakan apa, guru? Kata guru saya, bainal asli wa atharihi. Kamu harus bisa bedakan bainal asli, mana pokok persoalannya, mana substansi pekerjaan itu, wa atharihi, dan mana implementasi, ungkapan, manifestasi, gambaran dari substansi yang kamu kerjakan. Saya nanya, apa maksudnya, guru? Kata guru saya begini, yang diminta oleh Allah dan yang diminta oleh Rasulullah buat setiap orang muslim itu mencintai Nabi seutuhnya. Kita ini, Pak, cinta kita kepada Rasulullah itu memiliki kedudukan istimewa di dalam agama. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu menjadi ukuran sempurna atau tidak sempurna
iman kita kepada Allah. Nabi itu ngomong Pak di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, tidak murni apa iman ahadukum, salah seorang di antara kalian, kita ini imannya nggak sempurna, imannya nggak benar, imannya salah, hatta akuna, sampai saya bisa menjadi ahabba ilaihi, orang yang paling dia cintai, min waladihi, kalau dibandingkan cinta kepada anak, wa walidihi, cinta kepada kedua orang tua, wan nasi ajmain, dan semua orang. Jadi kata agama nih, saya punya anak, anak saya sayangi. Saya punya orang tua saya cintai. Saya punya keluarga, saya punya guru, saya punya kenalan, anas, semua orang. Itu nggak boleh Pak. Cinta saya kepada anak saya itu tidak boleh mengalahkan cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta Nabi itu pokok di dalam agama. Karena sebab itu kata guru saya, yang al-aslu, pokok persoalan yang diminta oleh agama itu adalah cinta kepada Rasulullah. Adapun peringatan Maulid Nabi ini namanya athar. Athar itu bahasa gampangnya cerminan, bahasa kerennya manifestasi. Ini contoh gampangnya gini Pak, kita dulu waktu masih muda nih, orang laki nih, kalau jatuh cinta sama perempuan, maka kita perlu kan menunjukkan cinta kita kepada perempuan yang kita cintai. Biasanya, misalnya saja, perempuan itu dilamar, kita nyuruh orang tua kita, Pak, saya naksir sama perempuan itu, tolong dilamar. Maka lamaran itu sebetulnya gambaran cinta saya kepada calon istri saya. Atau kayak anak muda sekarang, dia jatuh cinta sama perempuan, kirim bunga Pak. Nih, ya Bapak mungkin yang masih muda dulu masih ingat kan, kalau ada perempuan cakep dikirimin bunga. Bunganya juga nggak sembarangan Pak, bukan bunganya pohon duren. Ya, yang kita kirim biasanya bunga apa ini? Bunga mawar. Kalau saya kasih bunga mawar kepada perempuan, maka perempuan itu paham bahwa saya cinta sama perempuan itu. Kenapa? Karena bunga mawar ini ungkapan dari rasa cinta saya kepada perempuan. Maka setelah saya kirim bunga mawar, biasanya kita deg-degan Pak, nunggu nih ceweknya nih, perempuannya cinta juga nggak, tunggu balasan. Kalau kita kirim bunga mawar, kemudian perempuannya balas ngirim kita bunga melati, itu tandanya cintanya diterima Pak. Tapi kalau Bapak ngirim bunga mawar, perempuan yang Bapak kirimi bunga mawar balas ngirim pakai bunga Kamboja Pak, nah itu tandanya Bapak disumpahin mati, itu cintanya ditolak. Nah ini namanya ngirim bunga, itu namanya atharun min atharil asli, itu hanya ungkapan. Makanya hukum ngirim bunga sama perempuan itu akan mengikuti hukum hubungan saya dengan perempuan itu. Kalau perempuan itu istri orang nih, nauzubillah, ini perempuan ini istri orang, punya suami, saya kirimin bunga, maka ngirim bunganya halal apa haram Pak? Halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Bukan ngirimin bunganya, karena itu istri orang. Maka Maulid Nabi itu hukumnya mengikuti niatan kita Pak. Kalau niatan kita cinta kepada Rasulullah, maka
hadirnya kita di majelis ini itu sebagai bukti bahwa saya ini sedang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti cintanya? Saya tadi baca Barzanji, saya tadi baca Simtud Duror, saya tadi baca Marhabanan, saya tadi baca Diba, saya tadi baca sholawat yang isinya adalah pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sederhana, Pak. Nggak usah Bapak kemudian kalau ditanya orang apa dalilnya Maulid Nabi, maka Bapak mikir apa ya dalilnya? Nggak perlu, karena Bapak Maulid Nabi itu sedang mengekspresikan, menggambarkan kecintaan kita kepada siapa ini? Rasulullah. Hukum mencintai Rasulullah itu bagus, maka peringatan Maulid itu ikut hukum mencintai Nabi, itu bagian yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Jangan orang itu kemudian kayak paham sekarang, merasa ndak ada dalilnya, maka ndak boleh. Saya dulu jalan, Pak. Satu ketika saya itu dikasih karunia sama Allah. Tahun kemarin itu pergi haji. Itu diajak sama para menteri haji Arab Saudi. Bukan menteri agama Indonesia, menteri haji Arab Saudi. Saya rombongannya itu cuma 12 orang. Orang Indonesianya saya, Pak Sandiaga Uno, selebihnya itu orang dari Inggris, dari Perancis. Jadi ibadah hajinya itu semau kita ngatur jadwalnya, Pak. Saya masih ingat betul itu. Tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang itu sudah di Arafah mau siap-siap wukuf. Saya masih di Madinah, Pak. Sampai orang hotel itu nanya, "Bapak ini mau haji apa enggak sih?" Katanya. Saya bilang mau haji. Kok tanggal 9 masih ada di sini? Ya enggak tahu. Oh, yang ngajak saya yang punya negeri ini, kata saya. Habis subuh sama protokol Kementerian Agama Saudi itu, kita diajak naik kereta cepat, Pak, ke Mekah untuk kemudian berangkat ke Arafah. Karena sampai di Mekah tanggal 9 Dzulhijjah, saya bilang sama wakil menteri itu, "Pak, saya ini ke Mekah sudah sering, tapi tanggal 9 Dzulhijjah ada di Masjidil Haram enggak pernah." Karena semua orang kalau sudah tanggal 9 Dzulhijjah itu mesti ada di mana itu? Di Arafah mau wukuf. Saya kebetulan jam 8 pagi, belum jam 8, Pak. Masih setengah 8 atau masih jam 7 itu ada di Mekah. Karena ada di Mekah, saya bilang, "Bisa enggak sebelum ke Arafah saya ke Masjidil Haram dulu?" Kata orang Saudi itu, "Ya silahkan, mau apa?" Saya tahu, Pak. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu biasanya Ka'bah itu dimandiin, Pak. Ya, jadi Ka'bah itu bajunya itu kiswahnya dicopot, Pak. Saya masuk betul itu. Kiswah Ka'bah sedang dicopot, Ka'bahnya itu sedang dimandikan, Pak. Karena hari itu kan Masjidil Haramnya kosong. Semua orang konsentrasi ada di mana itu? Di Arafah. Karena itu kosong, maka Ka'bah dimandiin, Pak. Masya Allah, mandiin Ka'bah itu saya yakin biayanya ratusan juta, Pak. Kenapa? Yang disiram itu air wangi, Pak. Jadi air itu dikasih kembang, mungkin bukan 7 rupa itu. Semua jenis kembang itu dimasukkan di airnya, baru disemprotkan. Bapak jangan mikir air kembang di Bekasi murah, karena di Bekasi banyak kembang. Di Saudi kembang itu mesti apa itu? Import dari Eropa itu. Mungkin dari Swiss, mungkin dari Belanda. Bunga-bunga yang mahal itu dicampur di air, diaduk-aduk, begitu airnya wangi, kemudian disiram untuk membersihkan apa ini? Ka'bah. Bukan cuma itu, Pak. Dalamnya itu dikasih asap. Ya, pakai kayu namanya kayu gaharu. Itu yang dari Kamboja atau dari Kalimantan, itu harganya
1 kilo itu bisa 5.000 dolar, Pak. Jadi 1 kilo itu uang Indonesia itu bisa jadi 75 juta, Pak. Ya beda dengan buhur maulid kita, itu 300.000 cukup sampai Isra Mi'raj, kan begitu kan? Nah, kalau ini hatinya pohon. Ini kalau sudah dibakar, Pak, baju Bapak taruh di atas asapnya kayu gaharu, biar baju itu Bapak cuci pakai rinso, pakai deterjen, itu baunya gaharu tidak akan hilang sampai 10 hari itu, karena mahal. Saya ngelihat betul prosesi itu, Pak. Karena ngelihat itu, orang Saudi itu kan banyak yang tidak suka maulid Nabi, Pak. Bilang maulid ini bid'ah, tidak ada di zaman siapa ini? Rasulullah. Ngelihat kayak gitu, saya merasa punya kesempatan, Pak. Saya tanya ini sama orang Saudi yang ngawal saya ini, orang pendidikan juga. Saya tanya, yahi saudaraku, saya mau minta penjelasan. Penjelasan apa, kata dia? Mana dalilnya yang menyuruh kita memandikan Ka'bah? Ya, cari ayat Qur'annya, cari hadisnya yang memerintahkan saya untuk mencuci Ka'bah. Selesai dicuci, Ka'bah itu dikasih kiswah. Kiswah itu harganya nggak kira-kira, Pak. Itu jutaan real. Berarti kalau pakai uang Indonesia, itu harganya apa itu? Miliaran yang hitam itu. Karena dijahit dari kain wol yang paling bagus, kemudian benangnya itu yang dipakai nulis kaligrafinya, itu betul-betul emas 24 karat gitu. Saya lihat kayak gitu, saya tanya lagi sama orang Saudi ini, mana dalilnya, ayat Qur'annya atau hadisnya yang menyuruh kita ngasih baju sama Ka'bah? Bapak harus tahu, di zaman Nabi Ka'bah itu nggak ada tutupnya. Sampai jangankan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar ibn Khattab berkuasa, itu ada dialog di antara Sayyidina Umar dengan para sahabat. Kata para sahabat, kenapa ya Amirul Mukminin, Ka'bah ini tidak dikasih bungkus kain saja? Apa kata Sayyidina Umar? Al-mu'minun, orang yang beriman itu aula, lebih utama untuk saya kasih baju daripada saya kasih baju itu kemana itu? Ke Ka'bah. Artinya apa? Zaman itu, Pak, kondisi masih miskin. Baju itu, kain itu harganya mahal. Daripada dipakaikan ke Ka'bah, kata Sayyidina Umar, lebih bagus dikasih ke fakir miskin yang tidak punya apa ini? Baju. Oleh karena itu, tidak ada di masa Rasulullah dan tidak ada di masa sahabat yang namanya Ka'bah itu dibersihkan, yang namanya Ka'bah dicuci, yang namanya Ka'bah dikasih kiswah. Lihat nih, Pak. Maka saya tanya sama orang di sana, orang Saudi tadi, mana dalilnya yang nyuruh Ka'bah itu dipakein baju? Diem dia, Pak. Karena dia kan dikit-dikit nanya dalilnya. Mana dalilnya? Dikerjakan apa tidak sama Nabi? Kalau Nabi tidak kerjakan, itu namanya bid'ah. Semua bid'ah dolalah, yang dolalah masuk neraka. Loh, kalau pakai ukuran itu, Pak, kalau pakai ukuran itu, kita semua ke neraka, Pak. Karena Nabi tidak pernah bikin peringatan maulid kayak begini. Ya saya kan mikir, ini orang cara agamanya gimana? Kalau yang ikut muludan kumpul kayak gini masuk neraka, lalu yang joget dangdut tuh masuk kemana, Pak? Ya. Kalau maulid ke neraka, dangdutan ke neraka, kan bodoh aja kita masih maulid, Pak. Enakan dangdutan yang dilihat penyanyi cakep daripada Bapak lihat saya, ya kan? Nggak ada cakep-cakepnya, nggak ada menariknya, kan begitu. Saya tanya sama orang Saudi tadi, loh, kalau gitu, Pak, mana dalilnya? Dia jawab, Pak. Dia jawab, jawaban ini saya senang. Ada dalilnya. Saya bilang, apa dalilnya? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Nih ayat Qur'annya, benar Pak. Zalika, yang sedemikian itu, ini dalam Quran ini, kenapa kita tawaf sama Ka'bah Pak? Kita di Masjidil Haram itu tidak ada pekerjaan yang lebih afdol daripada tawaf muterin Ka'bah Pak. Padahal Ka'bah itu batu Pak. Kalau dilihat dari bangunannya dengan Masjid Al-Hidayah ini sama Pak. Sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Ka'bah ada di Mekah, masjid ini di Bekasi. Seandainya Ka'bah itu pindah ke sini, nama kampungnya apa ini? Apa? Ka'bah pindah Jati Kramat Pak. Yang jadi tanah suci itu Bekasi. Wali kota Bekasi itu gelarnya Khodimul Haramain Pak. Ya, kenapa? Karena tanah suci ada di Bekasi. Loh, Ka'bah itu apa istimewanya? Kalau dilihat dari apanya itu? Fisik bangunan yang enggak ada. Tapi kata Allah, kalau kamu beriman kepada saya, ngaku hamba saya, tawafin Ka'bah. Bukan cuma itu Pak. Di antara pekerjaan yang paling afdol ketika tawaf, itu nyium Hajar Aswad. Bapak tahu Hajar Aswad nggak? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Kan tidak masuk akal Pak. Ngapain kita nyium Hajar batu hitam Pak? Kalau nyium tangannya Hotman Paris ya, itu kan logikanya masih ketemu Pak. Ada berlian harganya 30 miliar di tangannya. Kalau dicium, wah lu nyium apa kayak itu? Gua bukan nyium tangannya, berliannya 30 miliar. Kalau dua 60 miliar Pak. Kanan kiri diginiin ratusan miliar, kita cium masuk akal. Kalau Hajar Aswad itu batu. Tapi batu itu kata Allah itu ngukur ketaatan manusia kepada saya. Jadi Bapak nih, ibadahnya itu bukan nyium Hajar Aswadnya sebetulnya Pak. Ibadahnya itu ketundukan Bapak kepada Allah. Biar lo kata nih batu hitam, kalau Allah yang nyuruh cium Pak. Untung Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, suruh nyium Hajar Aswad. Coba Tuhan kayak saya, oh saya ganti pantat sapi Pak, bayangin ya. Lo kalau beriman ya, buat taruh sapi di Ka'bah, lo cium. Kalau itu perintah Allah, cium Pak. Kenapa? Zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ini syairah, tanda kekuasaan Allah. Kata Allah, saya ini Tuhan, saya yang berkuasa. Kamu tugasnya cuma taat sama saya. Cium itu batu hitam, cium. Maka bapak-bapak nih, yang kulitnya hitam itu enggak perlu rendah diri Pak. Ya, kalau bininya bilang abang hitam banget, gua hitam-hitam Ka'bah, hitam-hitam Hajar Aswad gitu. Jadi kita hormat sama Ka'bah, kita hormat sama Hajar Aswad, itu hakikatnya saya sedang taat kepada siapa ini? Allah. Maka al-aslunya, pokok persoalannya itu tunduk kepada Allah. Gambarannya, implementasinya nyium Hajar Aswad. Kata Allah, lu cium tuh batu. Nggak boleh Bapak nawar gitu loh. Kenapa ya Allah kok batu yang dicium? Kenapa enggak yang lainnya? Nggak boleh. Kita wudhu, mandi, pakai apa itu Pak? Air. Masuk akal Pak. Muka kita kotor, wudhu jadi bersih. Badan kita kotor, mandi pakai air, bersih. Tapi anehnya, air yang membersihkan ini kalau habis nggak ada, gantinya kita tayamum. Pakai apa? Pakai apa? Pakai tanah. Bapak nggak boleh nawar. Sama-sama bentuk kayak gini, ya Allah kenapa nggak bedak aja? Nggak bisa. Kata Allah, tayamum itu gantinya air. Tapi ini tanah ya Allah, kata Allah nggak ada urusan. Kalau kamu hamba saya suruh membasuh mukamu dengan air kamu taat, maka saya suruh usap mukamu dengan tanah,
kamu juga harus taat. Ini bukan soal air dan tanah, soalnya adalah taat dan tunduk kepada Allah. Maka maulid itu sama, Pak. Dia tidak ada di zaman Nabi, tetapi dia tidak membutuhkan dalil, karena ini adalah ungkapan rasa cinta saya kepada Rasulullah. Jadi jangan tanya Nabi ngerjakan apa tidak. Nabi boleh jadi ngerjakan, Pak, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ini saya sampaikan, Pak, karena sekarang anak-anak kita itu kemasukan ajaran yang aneh-aneh, ya, kemasukan ajaran yang aneh-aneh. Ada orang bilang gini sekarang, itu orang ngapain sih kalau meninggal kok ditahlirin? Saya tanya, apa masalahnya? Nabi dulu meninggal nggak ditahlirin. Ini orang separuh pintar separuh goblok, Pak, ya. Dia berpikir kalau ada orang meninggal kan ditahlilin. Kalau memang tahlilan itu memang bagian dari agama, mestinya waktu Rasulullah meninggal diapain, Pak? Ditahlilin. Ini namanya orang separuh pinter banyak gobloknya, Pak. Ya, banyak gobloknya di mana nih? Pertanyaan yang paling gampang aja deh. Seandainya Rasulullah benar meninggal di sini nih, di Bekasi, ini banyak kiai nih di belakang nih. Kira-kira ada nggak kiai yang berani nahlilin Rasulullah? Hah? Ada nggak kiai yang berani doakan Rasulullah? Ada nggak? Coba lihat. Kita ini, Pak, kita ini di depan makam Rasulullah nggak ada ajaran yang ngajarin doain Nabi Allahumma gfir lahu warhamhu, tuh nggak ada. Di depan makam Nabi itu baca sholawat. Kenapa? Ini penting, Pak. Ada pekerjaan nih, ada pekerjaan dalam agama nih. Kalau saya kerjakan kepada sesama muslim, saya dapat pahala, Pak. Tapi kalau saya kerjakan kepada Rasulullah, salah-salah saya kafir, Pak. Ayo, misalnya nih, ada orang meninggal, Pak. Di antara doa yang sangat diajarkan oleh Nabi, kalau kita berdoa di depan orang yang sudah meninggal, itu doa kita begini, Pak. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Itu doa yang paling bagus, Pak. Karena kita ngomong sama Allah, Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, yang meninggal ini kiai yang baik, ya, kalau ngajar nggak pernah nunggu amplop, diundang kemana aja datang, nggak pernah rewel, jemaahnya badak sebanyak semangat, jamaah sedikit ya alhamdulillah, habis ngaji diajak makan nasi uduk siap, dikasih aqua doang senyum. Nih kiai yang cakep nih, fazid fi ihsani, tambahin ya Allah kebaikan di atas kebaikan, supaya surganya nanti sama tingginya dengan Rasulullah. Amalannya nggak cukup, tapi rahmatmu mencukupi dengan menambahkan kebaikan darimu atas kebaikan yang orang miliki. Cakep, Pak. Wa in kana musian, ya Allah, nih kiai kayaknya bukan orang baik, ya Allah. Kalau habis ceramah nerima amplopnya dibuka, dihitung lagi depan panitia, kan begitu kan? Ya Allah, nih kiai kalau dijemput naik motor kagak jadi, ya Allah. Kalau spekernya jelek, nggak mau ceramah, ya Allah. Tapi tolong ya Allah, fatajawaz an sayyiatihi, ampuni dosanya. Itu doa cakep banget, Pak, kita baca. Bapak baca doa ini depan jenazahnya Rasulullah, kafir. Ya artinya jelas, Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, kalau Nabi ini Nabi yang baik, ya Allah. Wa in kana musian, kalau Nabi ini bukan Nabi yang baik, kafir Bapak, karena tidak meyakini firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi nggak ada pekerjaan ini dikerjakan atau tidak oleh Nabi. Yang penting substansinya itu dikerjakan atau tidak. Maulid itu mahabbah. Nyuci Ka'bah itu takzim sama Ka'bah. Ngasih kiswah Ka'bah itu takzim sama Ka'bah. Sama, Pak, dengan praktek kita dalam banyak hal terkait dengan agama ini. Ayo contoh nih, Pak, ya. Kalau Bapak tahu firman Allah tuh bunyinya, inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Nih, Quran itu dijaga, Pak. Nih kalau Bapak lihat nih, ayat ini terbukti sampai kapanpun. Di dunia ini, Pak, cuma Quran, kitab yang bisa dihafal. Maka ada namanya musabaqah hifdzil Quran, perlombaan hafalan Quran. Kitab lain nggak ada, Pak. Ya, kitab lain nggak ada. Ayo, Bapak punya kitab apa saja, tidak ada yang bisa dihafal seperti hafalan orang terhadap apa ini? Al-Quran. Makanya Quran itu Allah jaga. Buktinya apa? Ini seandainya contohnya ekstrim, Pak. Semua buku di dunia ini bakar. Bakar semuanya. Jangan disisain satu pun. Buku, majalah, semua tulisan bakar. Maka yang mungkin ditulis kembali tanpa ada keraguan pada kebenaran dan keasliannya itu cuma satu, namanya Al-Quran. Nih, Quran ini dijaga betul sama Allah, Pak. Tetapi kita lihat nih, penjagaan Quran dari zaman Nabi sampai zaman saya itu caranya beda-beda, Pak. Coba kita lihat. Dulu zaman Nabi ini, cara Nabi jaga Quran itu kalau Rasulullah dapat wahyu, Pak, maka kalau sudah di Madinah dulu, kalau masih di Mekah itu Nabi sembunyi-sembunyi ngajak orang kumpul di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nabi nyampaikan wahyu. Setelah di Madinah aman, kalau wahyu Quran turun, maka Rasulullah itu bilang sama Bilal, Bilal kamu teriak ya, as-sholatu jami'ah, kumpul orang di masjid, Pak. Kayak begini nih, kumpulnya itu unik, Pak. Sahabat Nabi, kalau Nabi bilang kumpul di masjid, saya mau menyampaikan wahyu dari Allah, maka sahabat itu berkumpulnya itu langsung otomatis jadi 3 kelompok, Pak. Di sebelah kanan ini namanya penulis wahyu, ya. Nabi itu punya sekretaris, Pak, karena Nabi itu buta huruf, ya. Tapi Bapak jangan sampai nih ya, terus oh Nabi buta huruf, terus baca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau gitu gua harus niru Nabi, kagak sekolah. Goblok, Pak. Nabi itu sengaja Allah jadikan buta huruf supaya nanti tidak ada keraguan sedikit pun bahwa wahyu Quran itu datangnya dari Allah, karena Nabi Muhammad tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak pernah sekolah. Kalau pernah sekolah kan keren, Pak. Nabi sekolahnya di mana? Waduh, di Madrasah Al-Hidayah. Keren banget madrasah itu ya. Alumninya jadi Nabi. Tuh. Maka kalau buat Nabi itu tidak sekolah. Kalau nanti abad modern seperti ini, kita mendapatkan kebenaran ilmiah di dalam Al-Quran, kita pasti tahu, Pak, bagaimana mungkin Rasulullah tahu soal ini, padahal di masa itu tidak ada ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami seperti ini. Maka kita yakin bahwa Quran itu datangnya dari siapa itu? Allah. Bukan ini yang mau kita bahas. Itu yang kita bahas. Kalau bahas Quran tuh kapan-kapan saya diundang nuzul Quran, saya jelasin, Mbak, ya, kenapa Nabi buta huruf. Tapi intinya Nabi itu karena buta huruf punya sekretaris wahyu, Pak. Jadi kalau Nabi bilang ada wahyu, otomatis nih, Pak, penulis resmi ini di bawah menteri sekretariat negara ini kumpul di kanannya Nabi ini. Ada 60 orang, itu enggak 60-nya, shift-shiftan dia. Mungkin hari ini yang jaga Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab misalnya, nanti hari lain orang lain ngumpul di kanan. Tugasnya ngapain? Semua yang disampaikan oleh Nabi ditulis, Pak. Ditulisnya di mana? Di alat tulis yang berbeda-beda. Jangan Bapak bayangin zaman itu ada kertas. Ada orang nulisnya di pelepah kurma. Ada orang nulisnya di batu, Pak. Bayangin tuh. Kita alhamdulillah Qurannya udah kertas, Pak. Kalau Qurannya masih batu, diumumin sama guru, kita tadarusan yuk di kantor RW, bawa truk, Bapak. Kenapa bawa truk? Al-Baqarah, gue bawa kontainer. Kenapa? Batu.
Bayangin tuh, Pak. Ada yang nulis di batu, ada yang nulis di tulang, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di kulit binatang, apa saja itu dipakai nulis nih, sama yang kanan. Yang di depan ini orang yang menulis apa yang disampaikan oleh Nabi bukan karena perintah dari Rasulullah, tetapi karena keinginan pribadinya punya Quran yang tertulis. Yang di sebelah kiri nggak nulis, ngapain? Ngapal. Lihat. Jadi yang di sini penulis resmi, di depan penulis tidak resmi, di sebelah kiri orang-orang yang ngapalin Quran. Dengan cara itu Quran terjaga di masa Rasulullah. Di masa kita beda lagi, Pak. Ada pesantren tahfidz Quran. Pesantren yang isinya orang-orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi penghafal Quran. Pertanyaannya, di zaman Nabi ada nggak pesantren tahfidz Quran? Jawabannya kagak ada. Di masa sekarang Qurannya jadi satu, Pak, mushaf gitu loh. Zaman Nabi dulu gimana nyatuinnya? Ada tulang, ada kulit binatang, ada batu, ada pelepah kurma. Bapak bawa ke percetakan, bang fotokopi jilid jadi satu. Kata orangnya, tanggung Pak, mendingan bunuh saya sekalian. Kenapa? Nggak mungkin itu. Lihat tuh, sekarang Quran yang ada di kita hari ini itu bentuknya, bukan isinya, Pak. Bentuknya itu sudah tidak sama, Pak, dengan Quran yang dulu di masa Rasulullah. Bentuk cetakannya nggak sama, bentuk hurufnya nggak sama. Dulu zaman Nabi, Quran itu ditulis pakai hot kufi, Pak. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Jadi bingung. Ini mana ba, mana ta, mana tha. Orang tuh harus ngaji sama guru. Karena kalau sekedar ngeliat, nggak ahli bahasa Arab, dia nggak tahu mana ba, mana ta, mana tha. Sekarang Quran bukan cuman hurufnya ada titiknya, bukan cuman setiap kata ada harokatnya, bahkan dikasih warna. Pernah Bapak lihat Quran warna-warni? Ini mat tobi'i, oh ini mat jais, ini mat wajib, ini gunnah. Itu semua tidak ada di masa Rasulullah. Tetapi itu bukan dikatakan sebagai bid'ah, karena intinya apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran itu tujuannya menjaga Al-Quran. Bentuknya berbeda-beda, tentu seiring dengan perbedaan cara hidup orang. Dulu orang ngajarin sejarah Nabi di rumah-rumah. Sahabat cerita sama anaknya, dulu Nabi begini ya. Sekarang kalau dibegituin, anak-anak enggak dengar, bapaknya juga enggak tahu sejarah Nabi. Maka datang ke maulid, kiai yang cerita. Sebetulnya apa yang kita kerjakan itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi dalam bentuk yang berbeda, substansinya sama. Jadi mulai sekarang nih, ya, Bapak kalau datang ke maulid Nabi itu nggak usah dengerin kata orang. Ini hukumnya apa? Bapak tanya, apa hukumnya cinta Nabi? Hukumnya cinta Nabi wajib, maka saya, makanya didibakkan gitu. Imam Abdurrahman Ad-Daibai itu bilang, walau anna amilna, kalau kita buat maulid setiap hari kepada Rasulullah, lakana wajib, sebetulnya hukumnya wajib. Ngelihat perjuangan Rasulullah, ngelihat Rasulullah itu sebagai utusan Allah yang yukhrijun nas minadz dzulumati ilan nur. Jadi ini maulidnya, Pak, ya. Maulid kali ini saya ingin terangkan seperti ini. Yang terakhir, Pak, ya, yang terakhir, Nabi Muhammad itu dalam banyak literatur dikatakan kunci kesuksesan dakwahnya, Nabi itu mengedepankan yang namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Jadi Nabi itu kalau dianggap guru, sahabat muridnya, maka cara dakwah Nabi, kenapa Nabi itu diterima
oleh kaum muslimin, dicintai sampai hari ini, Pak. Karena Nabi itu mahabbah sama kita. Nabi itu cinta sama kita. Bapak jangan anggap, mana Ustadz buktinya cinta Nabi. Bapak cari di hadis itu. Nabi itu, Pak, satu-satunya Nabi di dunia ini yang sampai meninggal pun itu umatnya didoain, Pak. Nabi yang lain jangankan belum meninggal, kalau umatnya bandel, umatnya menentang, semua nabi ujungnya hancur, Pak. Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh itu nabi yang sabar, Pak. Tapi kesabaran Nabi Nuh itu tidak sama dengan kesabarannya Rasulullah. Nabi Nuh itu sabarnya hebat. Dicatat ulul azmi minar rusul. Sangat-sangat sabar. Gimana nggak sabar? Dakwah 1000 tahun, muridnya cuma 50. Itu kalau pakai statistik, berarti kiai bikin pesantren di Al-Hidayah 20 tahun nerima murid cuma dapat 1. 40 tahun 2, 60 tahun 3, 80 tahun 4. Ini kalau ada kiai kayak gini, kayaknya nggak nunggu 20 tahun, ngajar di sini sebulan, muridnya cuma 1, kagak datang lagi tuh kiai. Nabi Nuh 20 tahun dapat berapa itu? 1. Tapi di penghujung perjalanan dakwahnya, Nabi Nuh bilang, Rabbi inni maghlubun, saya kalah ya Allah. Gimana ini 1000 tahun murid cuma 50? Fantasir, tolong saya ya Allah. Kata malaikat Jibril, ditolong. Nolongnya pakai apa, Pak? Pakai banjir. Kata Allah, saya turunkan banjir Nabi Nuh. Maka sebelum banjir kamu buat dulu kapal. Nanti orang-orang yang baik, muridmu, keluargamu tuh ajak naik ke kapal. Coba lihat. Yang tidak nurut sama Nabi Nuh, walaupun anaknya mati, itu Kan'an itu, iya kan? Kan'an itu anak bangor, Pak. Dikasih tahu sama bapaknya, nak, irkam mana? Ayo naik. Sebentar lagi turun banjir. Kata Kan'an, bapak bego amat sih katanya. Kalau tahu mau ada banjir di Bekasi, lari aja ke Cipanas. Lari aja ke Cianjur. Di atas gunung mana ada banjir, Pak? Banjir itu yang rendah, yang tinggi tidak mungkin banjir. Dikasih tahu sama Nabi Nuh, la asimalakumul yauma, nggak ada yang selamat kecuali ikut saya. Biar kamu naik ke atas gunung mati. Katakan nggak ada, Pak, orang kebanjiran di atas gunung, naik dia, Pak. Tahu-tahu mati kan? Itu tandanya ujung dari perjalanan dakwah. Siapapun yang menentang mati. Siapa yang menentang hancur. Fir'aun hancur, Pak. Tapi tidak dengan Rasulullah. Datang ke Taif, disambit sampai nabinya apa itu? Luka. Begitu Nabi luka, yang marah itu bukan Banser, Pak. Yang marah itu bukan FPI. Kata orang nih, iya, Pak. Kalau seandainya yang waktu ke Taif itu Kiai NO, begitu disambitin Banser ngamuk. Kalau yang ke Taif itu Habib Rizik, wah FPI demo. Tapi karena ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna dan paling agung dalam kemanusiaannya, Jibril turun, Pak. Jibril itu nggak tahan. Kata Jibril, Nabi, ini kamu luka Jibril, emang brengsek nih orang Taif, Bani Sakif. Kata mereka Jibril, nih kebetulan Rasulullah, saya bawa 2 staf ahli ini, ya. Satu ini ajudan saya, kalau suruh ngangkat Gunung Salak, timpa ke Bekasi selesai. Yang satunya ini suruh ngangkat Gunung Gede sama Pangrango, suruh lempar ke HI, itu dari Monas sampai Priuk sampai ke sini habis. Untung yang jadi nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang jadi nabi itu Muhammad Faiz, oke, bener Jibril, emang brengsek semua nih, jangan cuman gunung Jibril ya. Kalau bisa di dunianya ini ya, Bekasi bikin aja lubang ya, supaya apa? Keprosok kayak semuanya ke dalam, kasih ular naga di dalamnya, kan begitu. Tapi lihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, cinta, Pak. Kata Nabi, jangan Jibril. Lihat, Pak.
Nabi luka, Nabi disakiti, itu orang kafir semua. Tapi lihat cintanya Nabi kepada manusia. Itu bukan umatnya, itu musuhnya. Apa kata Nabi? Jangan Jibril, fa innahum qaumi. Sejahat-jahatnya mereka, sekafir-kafirnya mereka, saya tidak bisa lupa. Fa innahum qaumi. Dia saudara saya, sebangsa dan setanah air, sama-sama orang Arab. Mereka sekarang ini kelakuannya kayak gitu. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka nggak tahu. Tugas saya ngasih tahu. Kalau sampai sekarang mereka nggak tahu, yang salah bukan mereka, yang salah saya belum sempat ngasih tahu. Lebih sabar lagi. Coba Pak, ada nggak nabi yang kayak gitu tuh? Ada nggak? Ada nggak manusia yang kayak gitu? Disakiti malah didoakan. Bukan cuma itu Pak, Nabi itu cintanya sama umatnya itu nggak ada duanya Pak. Hidup kalau niru Nabi pakai mahabbah beres Pak. Nabi itu Pak, cinta sama umatnya luar biasa Pak. Ada satu hadis. Hadis ini jarang disampaikan oleh kiai, karena kiainya takut Pak hadis ini. Hadis ini nyeritain ada murid selesai ngaji minta ongkos sama guru. Makanya hadis ini nggak berani diceritain sama kiai. Takut-takut bapak habis saya ceramah minta ongkos. Jadi murid minta duit sama guru itu ada sanadnya Pak. Di Musnad Ahmad tuh ada orang ngaji Pak. Kayak sekarang nih orang ngaji di Jati Asih nih. Saya nabinya misalnya, selesai saya ceramah, bapak datang ke saya, Pak, saya sudah seneng ngaji sama bapak. Cuman masalahnya rumah saya di BSD. Nabi denger muridnya ngomong gitu paham. Nih murid minta ongkos. Murid minta ongkos sama guru itu nggak sopan Pak. Yang lebih parah lagi, sama Nabi dikasih nih, karena Nabi itu bil mukminin raufun rahim. Minta duit nih, dikasih duit Pak. Parahnya apa yang dikasih sama Nabi dihitung. Bapak bayangin nih, bapak kondangan ngasih uang, terus sama panitianya dibuka amplopnya dihitung, tersinggung nggak Pak? Ini Nabi ngasih Pak. Kalau uang sekarang tuh cepet 100.000. Itu orang tadi buka, berapa ya Nabi ngasih sama gua? Ya Allah cepet doang. Ngomong ini menghina Nabi ini. Masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin cepet? Masa yang punya syafaat kekasih Allah ngasih cuman cepet aja? Sayyidina Umar marah Pak. Ini orang gak ada sopan-sopannya, kepengen digapok, ditampar sama Umar. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ya ini murid saya minta duit sama saya, biarin aja. Dia saya mau tahu kenapa ngomel. Itu orang Pak, nggak diomelin sama Nabi Pak. Dipeluk sama Rasulullah, dibawa ke rumah Nabi. Nabi tanya, kamu kenapa tadi saya kasih uang kok ngomel kayak gitu, mukanya nggak seneng kayak gitu. Mungkin kalau orang sekarang Pak, ya itu difoto uangnya, disebarin di WhatsApp grup Jati Asih nih Pak. Kata orang tadi, ya Rasulullah, saya ini butuhnya lebih dari ini. Saya butuhnya lebih dari ini, makanya saya minta sama Nabi. Saya membayangkan kalau Nabi yang ngasih ya nggak cepet lah, minimal 1 juta. Kan lumayan itu, naik grabnya berapa, pulang pergi berapa, wartegnya berapa. Saya pulang ngaji masih bawa saldo ke bini saya. Lah ini cepet, tekor saya, kata orang tadi. Lihat Pak, apa kata Nabi? Oh, persoalannya itu. Kata Nabi, gimana? Kalau yang cepet saya ambil, saya tukar dengan 10 juta Pak. Nih. Kalau kamu sekarang 100.000-nya saya ambil, saya ganti 10 juta, apa yang akan kamu kerjakan? Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, kalau diganti 10 juta, saya keluar dari rumah ini, akan saya puji Nabi sampai saya sampai ke rumahnya. Gimana? Kalau dapat 10 juta, saya akan baca sholawat sama Rasulullah sampai ke BSD. Kata Nabi, bener ya, kalau gua kasih 10 juta, lo senyum ya. Kata orang tadi bukan cuma senyum Nabi, ketawa siap 10 juta. Dikasih bener sama Rasulullah. Keluar orang itu baca sholawat, ketawa. Sayyidina Umar kaget. Tadi mukanya asem, tadi ngomel, ini kenapa sekarang ketawa muji-muji Rasulullah? Nanya. Sayyidina Umar, Nabi, itu orang diapain Nabi? Kok keluar dari rumah Nabi jadi ketawa-ketawa kayak mukanya bahagia? Kata Nabi, gimana nggak bahagia? Wong saya kasih uang 10 juta. Apa kata Umar? Kenapa dikasih Rasulullah? Jemaah kayak begini nih, minggu depan datang lagi paling depan. Kenapa? 10 juta.
Tuh apa kata Rasulullah? Bukan itu persoalannya Umar. Saya tahu itu hebatnya Nabi itu. Saya tahu sholawat itu dia panjatkan karena dapat uang dari saya. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya waktu saya kasih uang 100.000, orang tadi tuh ngomel-ngomel dan benci kepada saya. Kalau dia keluar dari rumah saya, sahiton alayya, dalam keadaan ngomel dan benci kepada saya, terus mati, ya, lihat orang ini ngomel aja, apa nabi apaan tuh, cepet nabi pelit lah. Kata Jibril, ini orang kayak gini gua tiup mati nih. Terus ditiup betulan mati. Maka orang tadi su'ul khotimah, Pak. Mati dalam keadaan benci kepada Rasulullah, itu insya Allah masuk ke dalam api neraka. Apa kata Rasulullah? Saya tidak mau ada orang yang bertemu dengan saya dan saya tidak bisa membawa orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka mahabbah, maka hidup kita ini, Pak, ayo mahabbah, cinta. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak, yang terakhir? Kalau Nabi dalam hidupnya dipenuhi dengan kecintaan, ayo sekarang sifat mahabbah itu kita implementasikan, kita buktikan dengan mencintai Indonesia. Nih, sebentar lagi mau pilpres kan? Tadi ada caleg kan, 2 orang itu, Pak, ya. Bapak itu jangan cuma mikir presiden, Pak. Presiden itu kaitannya sama Bapak itu jauh. Tapi kalau sama anggota dewan, apalagi DPRD Bekasi, ya, listrik mati. Kalau Bapak telepon presiden kelamaan, Pak. Tapi kalau Bapak telepon anggota DPRD, beres nggak? Beres. Masjid Al-Hidayah bocor. Misalnya Bapak telepon sama presiden, mungkin kiamat kurang 3 menit baru datang itu direnov. Tapi kalau sama anggota DPR, beres nggak? Beres. Maka Bapak, perintah saya, ya, yang ingin saya sampaikan malam hari ini, ayo cintai Indonesia. Dengan cara apa? Doakan Indonesia. Jangan doain capres, Pak. Jangan doain caleg dulu, jangan. Yang didoakan Indonesia. Nih, pilpres itu kan masih lumayan lama, Pak, 14 Februari. Tapi sholat tahajud nanti malam, Pak. Sholat duha besok pagi. Coba orang se-Indonesia ini robah caranya menghadapi pemilu itu. Gimana? Sujud kepada Allah, Pak. Sujud, Bapak, nanti malam ngomong sama Allah. Ya Allah, jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak baca doa nanti malam, enggak bisa bahasa Arab yang panjang-panjang, gampang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis itu Bapak baca doa yang Bapak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan hidup saya di dunia ini hidup yang baik. Saya warga Indonesia, maka jadikan negeri ini negeri yang baik, pemimpinnya orang baik, rakyatnya juga jadi rakyat yang baik. Namanya nggak usah disebut, Pak, ya, itu namanya doa. Kalau namanya disebut itu tim sukses, ya. Tim sukses bagian apa ini? Doa. Doa itu, Pak, nggak ada yang salah, Pak. Doa itu nggak ada yang salah. Doa itu nggak ada yang nggak mustajab, Pak. Yang nggak mustajab itu bukan doa, permintaan kita. Lihat. Doa kita itu dijawab sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya catat, Pak. Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Doanya mustajab, Pak. Saya mengalami kok. Saya dulu kecil, Pak, kepengen jadi pilot. Cita-cita saya lihat bapak saya itu jadi kiai capek. Kesono, ceramah, keringetan, capek. Enakan jadi pilot, jalan kemana-mana. Cita-cita saya itu jadi pilot, Pak. Tapi alhamdulillah, nggak jadi pilot, jadi kiai. Begitu jadi kiai, ada corona kemarin, saya baru tahu, Pak. Itu hebatnya Allah. Teman saya yang jadi pilot semua itu, Pak, nganggur di rumahnya. Bengong, diam. Pesawatnya nggak terbang. Sementara saya pengajian offline tutup, tapi pengajian online jalan. Amplop yang biasanya salaman transfer pakai m-banking. Alhamdulillah, kata saya, enakan jadi ustadz ini daripada jadi pilot.
Selesai corona, saya ketemu Pak dengan teman saya dulu di SD, jadi pilot. Dia mau terbang ke Singapura, saya mau terbang ke Jeddah umroh. Karena masih lama jamnya, saya diajak Pak ke kafe sama teman saya ini. Ayo kita ngopi. Selesai, dia nawarin mau bayar Pak. Biar Gus, saya yang bayar aja. Ya udah biarin. Dia ngeluarin dompet Pak. Ternyata dompetnya itu banyak duitnya. Saya tanya, loh kamu ini kalau mau terbang itu bawa duit ya? Iya bawa lah. Kan makan minum kan saya yang bayar. Penerbangan cuman bayarin hotel saya. Tapi kalau saya mau makan, saya mau minum, bayar sendiri. Jadi saya mau terbang, bawa uang. Di situ saya tahu Pak, Allah menjadikan saya kiai itu ternyata lebih baik dari pilot. Baiknya di mana? Pilot kalau mau berangkat naik pesawat, dia bawa duit Pak. Pulang ke rumahnya, duitnya berkurang. Kenapa? Dipakai makan, dipakai bayar kopi. Saya jadi kiai, kalau mau ke Surabaya, nggak pernah bawa duit Pak. Nggak pernah saya bawa duit itu. Tapi pulangnya saya mesti bawa apa itu? Enakan pilot, enakan kiai. Ayo, enakan pilot, enakan kiai. Enak jadi kiai. Kalau jadi kiai enak, ayo Bapak maju nih mic-nya tuh tuker sini kalau enak. Coba bayangin tuh. Jadi ada yang salah nggak dengan doa? Gak ada. Allah bilang Faiz, yang enak itu bukan jadi pilot. Kalau dulu saya artikan Robbana atina fid dunya hasanah pilot, begitu saya nggak jadi pilot saya kecewa. Tapi karena saya berdoa ya Allah, kasih saya yang baik-baik. Yang baik-baik itu Allah yang tahu. Allah kajikan si A jadi ini, bagus. Kayak saya jadi ustadz, bagus. Kalau saya jadi gubernur Pak, belum tentu loh lebih baik dari gubernur yang ada. Salah-salah saya jadi gubernur 3 bulan, saya ditangkap KPK Pak. Bapak tahu nggak kenapa saya nggak korupsi? Belum tentu karena saya jujur. Saya nggak korupsi karena nggak ada yang saya korupsi. Apaan yang saya korupsi? Paling berkat minta 2 sama panitia. Lebih dari itu nggak ada. Tapi kalau saya jadi gubernur, godaannya hebat. Maka doa itu Pak, nggak usah ditafsirkan, nggak usah diartikan, nggak usah ngatur sama Allah. Ya Allah, jadikan Indonesia yang baik, pemimpinnya yang baik. Siapa? Saya serahkan kepada Engkau ya Allah, yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Damai pemilu Pak. Damai. Ya, nanti yang jadi siapa? Alhamdulillah. Dan ini penting Pak, pemimpin tuh didoakan. Ini cuman kalau kita doain pemimpin itu dibilang wah ini pendukung rezim. Padahal Bapak tahu enggak, kalau Bapak doakan saya, paling yang bagus dakwah. Kalau Bapak doakan ketua masjid, paling yang bagus masjid. Tapi kalau Bapak doakan presiden Pak, waduh dampaknya luar biasa. Ayo nanti malam Bapak nih se-Indonesia tahajud karena denger ceramah saya kayak gini, kayaknya saya orang bener nih. Ya Allah, gimana kalau presidennya nggak usah Ganjar, nggak usah Anies, nggak usah Prabowo, Faiz saja. Orang doa Pak, doanya makbul. Kata Allah bener-bener ini udah Faiz saja. Tahu-tahu KPU merevisi, semua capres tidak memenuhi kriteria, harus ganti malam ini. Semua ketua partai sepakat ngangkat saya sebagai capres Pak. Lawannya kota kosong nanti tanggal 14 Februari. Tahu-tahu saya menang. Tahu Pak, kalau saya menang jadi presiden nih, kalau menang jadi presiden, kepres yang pertama yang saya tanda tanganin, semua pegawai negeri, sipil maupun militer yang beragama Islam, malam Jumat nggak muludan, saya pecat. Cakep nggak negara nih? Cakep nggak negara nih? Semua pegawai negeri yang Muslim hari Jumat khutbah kedua belum masuk masjid, THR batal. Penuh nggak masjid? Penuh nggak masjid? Gara-gara siapa? Presiden. Kiai kayak saya biar ngomong berbusa-busa, ya tetap aja kagak Jumatan orang, tetap aja kagak marhabanan, tapi tangan kekuasaan dahsyat. Maka Bapak doain tuh, Allahumma hdi Jokowi, ya Allah kasih Jokowi hidayah. Tahu-tahu besok Jokowi bikin aturan, semua PNS yang mau naik pangkat dicek dibaknya. Ya kan, tidak bisa baca dibak, tidak naik pangkat. Kira-kira besok masjid penuh nggak?
Ngapain? Belajar dibak semua. Yang nggak tahu rukun dengan syarat sholat tidak bisa naik pangkat. Yang rukunya nggak lurus, ya kan? Maka jabatannya juga kagak lempeng. Bayangin lah. Maka doakan pemimpin, bukan doakan Jokowinya, doakan presidennya, doakan menterinya, doakan semua calon. Ya Allah, mudah-mudahan kalau Ganjar menang dapat hidayah, kalau Pak Anies menang dapat hidayah, kalau Prabowo menang dapat hidayah. Bapak doakan setiap malam, doa Bapak dikabul, jadi Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari hari ini, kehidupan yang mendatangkan ridho Allah. Kita diberikan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.